Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai contoh-contoh mendasar tentang barisan dan deret geometri. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, silahkan bisa dicek di deskripsi. Kita akan membahas dua soal, ini soal yang pertama. Diketahui tiga bilangan berbentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut 42 dan hasil kalinya 512. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Misalkan ketiga bilangan tersebut kita simbolkan dengan huruf dengan U1 dan terus U2 dan U3. Maka karena ini merupakan deret geometri, U1 itu bisa saja berbentuk nilai A, U2 itu pasti A dikalikan dengan R, U3 itu adalah A dikalikan dengan R pangkat 2. Atau boleh saja, kalau tipe soalnya seperti ini, kita akan memisalkan U2-nya itu yang A. U2-nya yang A, berarti U3 itu adalah A dikali rasio A dikalikan dengan R. Dan U1-nya itu U2 dibagi dengan rasio, maka A per R. Maka kita akan gunakan konsep yang ini. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 42. Yang pertama, katanya jumlah ketiga bilangan tersebut 42. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 itu hasilnya sama dengan 42. Maka di sini kita dapatkan U1-nya adalah A per R ditambah U2-nya itu A ditambah U3-nya adalah AR sama dengan 42. Di sini kita belum bisa mendapatkan berapa nilai A, berapa nilai R, sehingga kita masuk dulu ke persamaan yang kedua. Persamaan kedua menyebutkan bahwa hasil kalinya 512, maka nilai dari U1 dikali U2 dikali dengan U3 itu sama dengan 512. U1-nya A per R, A per R, U2-nya A, U3-nya adalah A kali R sama dengan 512. Maka ini R-nya habis. Kita coret. Tinggal sisanya A kali A kali A itu adalah A pangkat 3. Hasilnya 512. Maka nilai A ini sama dengan akar pangkat 3 dari 512. Akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 8. Maka kita sudah dapatkan nilai A-nya adalah 8. Inilah keunggulan dari konsep yang kedua ini. Kita bisa langsung menentukan nilai A. Boleh saja nanti menggunakan konsep yang pertama, yang atas, tapi nanti kita harus mensubstitusikan dulu persamaan kedua ke persamaan pertama untuk memperoleh nilai A. Selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai A ke persamaan yang pertama. Nilai A-nya itu 8, maka 8 dibagi dengan R tambah A-nya 8 tambah A kali R berarti 8R sama dengan 42. Karena mengandung pembagian R, kita kalikan dengan R. Kedua ruas kita kalikan dengan R, 8 dibagi R dikali R itu berarti 8. Ditambah 8 kali R, 8R. Tambah 8R kali R, 8R kuadrat. Sama dengan 42 kali R, berarti 42R. Ini membentuk persamaan kuadrat, tinggal kita sederhanakan. Di sini menjadi 8R kuadrat. Ini 8R dikurangi 42R itu sama dengan negatif 34R. Ditambah 8 sama dengan 0. Masing-masing bisa dibagi dengan 2, maka ini menjadi 4R pangkat 2 dikurangi 17R dikurangi tambah dengan 4 sama dengan 0. Maka kita akan mencari suatu bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 17. Kalau dikalikan hasilnya adalah 4 kali 4 itu 16. Maka pasangan bilangannya adalah negatif 16 dan negatif 1. Sehingga dapat kita faktorkan. Kita faktorkan persamaan kuadrat ini menjadi
4R 4R min 16 yang pertama. Dalam kurung lagi dikalikan 4R dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh nilai R-nya. R yang pertama adalah 4R. Itu sama dengan 16. Maka nilai R-nya sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Atau 4R itu sama dengan 1 ya. Nilai R-nya sama dengan 1/4. Jadi kita memperoleh dua nilai R. R sama dengan 4, R sama dengan 1/4. Nilai R manakah yang akan kita gunakan? Ya, kedua-duanya akan kita gunakan. Kita akan menuju ke R yang sama dengan 4. Ini yang pertama. R-nya sama dengan 4. Kalau R-nya sama dengan 4, berarti nilai dari U1-nya itu sama dengan A dibagi R. A-nya tadi 8 ya. A-nya 8 dibagi dengan R-nya 4 sama dengan 2. U2 itu sama dengan A-nya 8. Ya 8 langsung. U3-nya sama dengan A dikali R ini. A kali R. Berarti A-nya 8. R-nya adalah 4. Sama dengan 32. Untuk yang kedua, yang R-nya sama dengan 1/4. Sehingga nilai dari U1-nya sama dengan A dibagi R. A-nya adalah 8 dibagi dengan R-nya 1/4 sama dengan 32. U2-nya A 8. U3-nya adalah A dikali R. A-nya adalah 8 kali R-nya 1/4 sama dengan 2. Jadi, baik kita menggunakan nilai R sama dengan 4 maupun R sama dengan 1/4, kita tetap memperoleh pasangan angka-angka yang sama, yaitu 2, 8, 32. Ini juga sama 2, 8, 32. Jadi, tentukan ketiga bilangan tersebut. Ketiga bilangan tersebut bisa berurutan dari 2,8,32 atau juga 32,8,2. Inilah ketiga bilangan tersebut. Kita masuk ke contoh yang kedua. Antara bilangan negatif 64 dan negatif 4 disisipkan tiga bilangan sehingga kelima bilangan itu membentuk barisan geometri. Tentukan barisan yang terbentuk. Jadi di sini ada 5 bilangan. 3 disisipkan, 2 bilangan sudah ada negatif 64 dan negatif 4. Maka kalau kita tuliskan berarti ada U1, U1, ada U1, nanti ada U2, ada U3, ada U4, U4, dan ada U5. U1-nya sudah kita dapatkan negatif 64, berarti negatif 64, U2, U3, U4. Yang akan kita cari, di sini ada U2, U3, U4. Dan U5 itu berarti negatif 4. Karena ini barisan geometri, maka nilai dari U2, kalau kita masukkan rumus suku ke N-nya, dari U2 itu adalah A dikali dengan R, U3 itu A dikali dengan R pangkat 2, U4 itu adalah A dikali R pangkat 3. U1-nya berarti A, dan U5-nya adalah A pangkat R pangkat A kali R pangkat 4. Berarti untuk menentukan U2, U3, U4 kita membutuhkan nilai A dan R. Nilai A-nya sudah ada di sini kita peroleh. Nilai A itu sama dengan suku pertama negatif 64. Lalu dari suku yang kelima katanya nilai A R pangkat 4 itu kan sama dengan negatif 4. Nilai A-nya kita substitusikan dari suku pertama berarti negatif 64 dikalikan R pangkat 4 itu hasilnya negatif 4. Maka R pangkat 4 itu sama dengan negatif 4 dibagi dengan negatif 64. Sama dengan 1/16.
Ini R pangkat 4. Sehingga nilai R itu sama dengan akar pangkat 4 dari 1/16. Akar pangkat 4 dari 1/16 itu adalah 1/2. Jadi nilai R-nya adalah 1/2. Nilai R-nya sudah kita dapatkan, nilai A-nya sudah kita dapatkan, berarti kita bisa menentukan nilai dari U2, U3, dan U4. Nilai dari U2 itu kan sama dengan A dikali R, sama dengan A-nya itu negatif 64 dikalikan dengan R-nya 1/2, sama dengan negatif 32. U3 sama dengan A dikali R pangkat 2, sama dengan A-nya negatif 64 dikalikan R-nya 1/2, 1/2 pangkat 2. Sama dengan negatif 64 dikalikan 1/4. Sama dengan negatif 64 dibagi 4 itu negatif 16. Dan terakhir U4. Berarti U4 itu sama dengan AR pangkat 3. AR pangkat 3. A-nya negatif 64 dikalikan 1/2 pangkat 3. Sama dengan negatif 64 dikalikan 1/2 pangkat 3 itu kan 1/8. Ini sama dengan negatif 8. Jadi kesimpulannya adalah tentukan barisan yang terbentuk. Kalau kita urutkan barisan yang terbentuk itu adalah negatif 64, U2-nya negatif 32, U3-nya negatif 16, U4-nya negatif 8, dan terakhir U5-nya adalah negatif 4. Maka inilah jawaban dari barisan yang terbentuk. Terima kasih, itulah pembahasan kita tentang 2 soal mengenai barisan dan deret geometri. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan bisa like dan subscribe, bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada penjelasan yang kurang rinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.